Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitri Burhan dari Pendidikan Dasar A 2025 di Universitas Negeri Syekh Ali Ahmad Hasan Attari, Universitas Islam Negeri Syahada Padang Sidimpuan. Baik, saat ini adalah merupakan video pembelajaran dari mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT dengan dosen pembimbing Dr. Eka Susti Harida MPD. Hai adik-adik, bagi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Khususnya untuk kelas berapa? Kelas 4. Oke, perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Adik-adik udah tahu belum? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk yang terjadi gejala perubahan pada suatu benda menjadi berubah wujud dari sebelumnya, baik ukurannya, bentuknya, warnanya, ataupun aromanya. Nah, kakak ulangi lagi ya. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda, baik itu dari segi bentuk, ukuran, aroma, warna, dari bentuk semulanya. Nah, adik-adik udah tahu belum wujud benda itu apa saja? Ada 3. Apa? Ada 3. Yang pertama, padat seperti yang pada gambar. Kedua, cair. Yang ketiga adalah gas. Oke, ada 3 ya adik-adik ya. Nah, kita akan selanjutnya kita akan tahu nih apa sih sifat-sifat pada benda. Yang pertama ada benda padat. Bentuknya itu tetap, tidak mudah berubah wujud dan keras juga. Ada yang keras, ada yang lembut. Cuman contohnya kita ambil batu dan besi. Bentuknya tetap kan adik-adik kan? Nah, kalau untuk merubah wujud benda tidak mudah, akan tetapi bisa. Yang kedua ada sifat-sifat benda cair. Bentuknya sesuai dengan wadahnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya, adik-adik pernah lihat botol aqua nggak? Botol minum, kita masukkan air, dia akan berbentuk botol. Nah, begitu juga dengan air pada gelas. Apabila air ini kita letakkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Nah, contohnya ada air, minyak, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat-sifat benda gas. Sifatnya yaitu yang pertama, bentuk dan volume menyesuaikan wadah, tekanan ke segala arah. Contohnya itu ada udara sekitar kita ini. Nah, ini adalah contoh gas. Uap air itu adalah contoh gas. Oke, kita ambil contoh lain ya adik-adik ya. Pernah ke ini nggak, pasar malam? Pasti ada balon udara kan, balon gas helium. Gasnya bisa terbang kan? Nah, itu bentuk dan volumenya menyesuaikan dengan wadahnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam perubahan wujud benda. Seperti yang kakak bilang tadi, benda itu bisa berubah bentuk. Bisa dari awalnya dia padat, habis itu ke cair, habis itu ke gas. Nah, prosesnya itu ada 6. Ada 6 proses. Yang pertama mencair, mengembun, membeku, menyublim, menguap, dan mengkristal. Adik-adik penasaran gak sih apa itu mencair, mengembun, dan teman-temannya? Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud benda ini menjadi cair, maka perlu adanya panas ataupun kalor untuk mempengaruhi zat tersebut. Contohnya kakak ambil ya, lilin. Kalau mati lampu, pasti bunda-bunda di rumah sering memakai lilin. Jadi lilin yang awalnya padat bisa mencair. Kenapa? Karena adanya panas, yaitu adalah kalor. Selanjutnya es krim. Adik-adik pasti suka es krim kan? Kalau es krimnya sudah terlalu lama di bawah sinar matahari, esnya bisa mencair nggak ya? Bisa. Kenapa? Karena adanya matahari. Nah, yang kedua adalah membeku.
Membeku, apa sih pengertian dari membeku itu adik-adik? Membeku adalah perubahan wujud benda yang terjadi pada benda cair dan padat. Perubahan wujud membeku ini bisa dikembalikan menjadi cair juga. Nah, kakak ulangi ya. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair yang menjadi padat. Perubahan wujud ini membeku, dia bisa kembali lagi mencair. Nah, contohnya ya, biar lebih paham nih, kakak kasih contoh. Saat membeku di freezer, jadi es batu kan. Nah, contohnya kamu ambil air dalam plastik, masukkan air ke plastik. Air yang sudah kamu masukkan ke plastik itu kamu masukkan ke dalam freezer. Nah, beberapa jam kemudian air itu jadi mengeras. Itu disebut dengan proses membeku. Nah, kamu letakkan lagi ini esnya di luar ruangan, di bawah sinar matahari, dia kembali mencair. Nah, itu adalah perubahan wujud benda dari membeku, dari padat menjadi cair. Selanjutnya, menguap. Menguap itu apa sih? Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas. Menguap itu, Dek, perubahan wujud yang memerlukan kalor. Contohnya, kakak ambil apa ya? Oh, ketika kita merebus air, maka air mendidih dan mengeluarkan uap. Kamu bisa pernah lihat ibu masak air tidak? Masak air, nah, keluarkan uap-uapnya, ada gas nampaknya, itu adalah uap. Jadi penguapan itu terjadi karena adanya kalor ataupun panas. Oke adik-adik. Selanjutnya, mengembun. Mengembun itu kita tahu dulu ya pengertian mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi cair. Pengembunan terjadi pada gas di luar di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pada daun-daun di pagi hari. Coba pagi-pagi adik-adik pergi keluar rumah, lihat di atas daun itu ada enggak ada bintik-bintik air tidak? Nah, kalau seandainya di udara yang sangat dingin, contohnya Dieng, itu bisa jadi lapisan di atas daun itu sudah membeku karena itu adalah perubahan wujud benda menjadi benda padat, benda gas menjadi cair. Begitu ya adik-adik ya, menguap itu adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Selanjutnya, menyublim. Menyublim itu apa sih? Menyublim itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Proses perubahan ini dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Adik-adik pernah lihat ini nggak, pengharum ruangan yang digantung? Ya, seperti gambar di samping. Nah, pengharum ruangan yang kita gantung biasanya itu di kamar mandi, di kipas angin, di AC. Nah, itu kenapa sih Ibu? Itu karena cara kita meletakkannya itu di suatu ruangan, maka lama-kelamaan dia akan habis. Bisa juga kapur barus, bisa itu. Lama-kelamaan dia menjadi habis ya. Selanjutnya mengkristal. Oke. Contohnya di sini ada ini ya, ada pohon pinus, ada saljunya. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi adanya pelepasan energi panas ataupun kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda tersebut. Ini adalah perubahan. Contohnya berubahnya uap menjadi salju karena apa? Udara yang sangat dingin. Tuh adik-adik. Selanjutnya sekian dari Ibu. Maaf apabila banyak kesalahan dan pengucapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.